Halo semua. Hai, Oke. Ngam. Hai, Clear. ketemu lagi Ngerti. kita. ketemu kita di IG Live. Betul, betul, betul. Aduh, kangen banget. Kangen banget. Oke, kita tunggu dulu ya. PPKM bikin kita, Bikin kita PPKM bikin jauh. kita lebih menjauh. Iya. Tapi hati selalu dekat. Iya. Jelas gak suaraku? Oh my God, Jelas masih ya? berjodoh. Clear. Suara kamu jelas ya. Macam ada echo sikit Jelas ya, Sekejap, aman ya. Kita masih jodoh ya. Ya? Masih jodoh berarti. Ya, ya. It's breaking up. Sekejap ya. Gimana kabar? Sekejap, aku tukar tempat. Sekejap. Oke, Host kita, Clear. host kita belum masuk ya. host kita belum siap nih. Tukar bilik, tukar kamar. Belum ready. Karena waktu Malaysia kamar. Indonesia Ya sih. berbeda 1 Iya. jam kayaknya. Jadi jadi sangat mempengaruhi ya. Apa ini 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 clear. kesempatan kita. Tapi Kapan backgroundnya lagi? pink ya. Nggak apa-apa. Kapan lagi? Sekejap. Iya benar-benar. Ya. Ketemunya jangan di ring terus. Kita ketemu di ring juga cuma sekali kok. Ada Karisa tuh. Iya betul. Ada Karisa. Hai. Karisa. Aku full banget waktunya hari ini. Iya, sama dari pagi. Bangun pagi. Betul betul. Ini baru sampai prepare. Sama. Langsung ya. Hello Karisa. Jodoh. Karisa, hello. Apa kabar Nurul? Alhamdulillah baik. Kamu manis deh pakai lipstick. Aku aja enggak. Oh my Hai, God, Nurul. malam minggu nih. Nurul pakai lipstick. Iya, Ah makanya. ya, malam minggu. Malu mami-mami. Kalau di rumah itu jadi mami. Iya, Mami Iya. Nurul. Selalu jumpa pakaian olahraga. Betul. Kalau di rumah pakai lipstick. Di rumah pakai Biasa lipstick pakai ya? daster. Biasa dia pakai daster. Oke. Ya, kalau di rumah. Ya, Ya. Kita bagi lagi 2 menit ya. Lepas tu kita langsung aja Oke, boleh. Boleh. Akhirnya host kita ready. kopi. Ready. Host kita sentiasa ready. Bincang-bincang. Jadi apa kita bincang-bincang santuy ya? Santai Ya, ya. santai-santai aja. Ya, Santai-santai bincang aja. santuy. Oke. Macam mana cuaca di sana? Hujan? Hujan, Di sini aman, cerah. hujan. Ya, Tangerang. hujan ya. Oh, hujan. Kamu Tangerang kan? Tangerang Tangerang. panas. Oh, aku kan Tangerang Nurul- Selatan. Aku Tangerang Nurul Selatan. sama Citra rumahnya jauh ya? Lumayan ya? Jauh. Kita sama Tangerang berarti ya? Aku di Bintaro kan? Aku di Tangerang Kota, Tong City. Iya, aku Tangerang Selatan. Dekat bandara. Jauh. Citra benar Bintaro ya? Bintaro. Kurang lebih Citra 30 Bintaro. menit lah jarak. Iya. Bintaro sektor berapa? 6. Sektor 6 ya? Iya. Oh, oke. Nih, Bapak Marcelnya dojo di Bintaro kan? Siapa? Iya, betul. Siapa? Marcel. Marcel. Ya, di Bintaro kan? Pribadi baja. Oh. Ya. Oh, di Baja. Oke. Ya, betul. Ya, dia masih buat silat bebas ya? Iya, betul. Ya, silat bebas ya? Oke. Betul. Alright, bagus. Oke. Siap. Oke. Kita mulakan aja ya, santai-santai ya. Oke. Hai. Ya, mula-mula saya nak intro diri saya. Nama saya Suresh. Saya daripada Malaysia. Sering juga ke Jakarta atas tugasan fitness dan olahraga ya. Tapi itu sebelum pandemik. So sekarang pandemik sudah last kali Disember 2019 aku di Jakarta.
So ini kira yang paling lama aku tak ke Indonesia. Selalu sering sebulan 2 bulan sering ke sana. So anyway, saya ada produk satu ya, yang program yang kita di sini sekarang, AWEC. AWEC ialah Absolute Woman Empowerment, right? It's totally 100% woman empowerment, right? Yes, woman power. And saya pun tak tahu kenapa saya ada kat sini, tapi woman power. Alright, I like doing this. I like helping women out. Saya suka ketengahkan individu-individu yang luar biasa, right? Yang biasa, yang memperjuangkan hak wanita ataupun wanita-wanita yang di dunia lelaki. Wanita-wanita yang di dunia lelaki. So pada malam ini, pada malam ini kita ada 2 wanita yang luar biasa yang tak perlu lagi diperkenalkan di Indonesia. Tetapi saya perlu perkenalkan di Malaysia ya. Ni dua juara, dua wanita luar biasa. Yang pertamanya Nurul. Nurul, hai. Hai. Yes. Salam. Nurul Aziza merupakan juara daripada 10 disiplin bela diri ya Nurul. Ya. Ya, aku satu pun aku tak buat. So dia ada 10. Ya, 10. Dia juga merupakan ibu rumah kepada 3 orang anak ya. Ya, so badan Nurulnya kecil aja. Pocket dynamite kecil je. Tapi tak tahu bagaimana dia boleh buat 10 disiplin bela diri ya. Okey, yang keduanya Inandri Citra, juga juara daripada Indonesia ya, yang merupakan pro fighter sejak 2011 ya Citra? Iya, betul. Iya. Okey, saya belum pernah jumpa Citra lagi face to face tapi harap-harap murah rezeki kita dapat berjumpa bila aku di sana ya nanti. Iya. Ya, Nurul aku sering jumpa. So aku mau jumpa Citra. Tapi semua tempat aku sudah pergi mana Citra ada. Ya. Di Indo-Barian. Ban Motai, Bapak Mohidin punya tempat. Iya. Ya. Semua saya ada gambar, tapi saya tak pernah jumpa Citra di sana lagi. Iya. Ya. Alright, tapi malam ni murah rezeki kita dapat mengadakan sesi diskusi mengenai menjaga kekuatan mental dan fizik di masa pandemik ya. Macam mana kita tahu satu dunia menghadapi pandemik yang tidak dijangka langsung ya. So dia pandemik ni dah memberi efek yang sangat kental kepada kita semua, lagi-lagi di benua Nusantara ini ya. So kita adakan sesi ini untuk Nurul dan Citra mengkongsi pengalaman bagaimana pandemik ini telah memberi kesan kepada diri kamu sebagai seorang atlet, sebagai seorang trainer, right? Dan juga pandemik ni dah bagaimana pandemik ni efek kehidupan kamu sebagai atlet yang bertanding, right? Sekarang di Indonesia, di Jakarta ya, gym dojo semua masih tutup ya? Masih ya. Kalau tak silap aku, tanggal 22 Juni ya sudah ditutup. Iya, betul. 16 Juni. 16 Juni ya? Iya, So 16 Juni, Juli, Agustus, sudah 3 bulan ya? Ya, itu sangat menyiksa. Sangat lama. Ya, sangat menyiksakan. So daripada segi sebagai seorang trainer dan fighter ya, memang susah. Betul. So macam-macam kita tengok improvasi manusia sebagai yang biasa buat olahraga, bela diri, bina raga, ya, macam-macam video yang di-sharekan, cara-cara diorang, pengalaman diorang. So I think sesi ini sesi yang paling bagus. So saya rasa kita mula dengan Nurul dulu ya. So Nurul, apakah tantangan yang kamu menghadapi sebagai trainer, ibu rumah dan seorang culture dalam masa pandemik ini? Banyak sekali ya. Ya, sekali harum ya. Banyak banget tantangannya ya.
buat saya ini perdana dalam sepanjang hidup itu, bukan buat saya aja sih, semua orang ya, untuk mengalami bencana yang secara general. Ya, jadi pertama saya sebagai seorang atlet dulu, sebagai seorang fighter ada banyak beberapa yang harus saya persiapkan itu, seperti saya harus fight. Jadwal pertandingan saya pun harus di cancel, yang pertama itu. Kedua, untuk sebagai seorang trainer, ya otomatis kita harus stop semua. Kita harus stop semua untuk program-program pelatihan kita. Semua itu tantangannya di situ. Dan bagaimana supaya tetap klien-klien kita ini adaptasi sama kita kembali, yaitu kita harus memberikan terus masukan-masukan positif dari media sosial, dari seperti itu, agar mereka supaya bahwa coach kita masih hidup nih, masih aman, ya kan. Dampaknya di keluarga sendiri pun untuk bersama anak-anak, mungkin semua orang merasakan stres yang bukan main, penurunan banyak-banyak seperti yang tidak biasa mereka di dalam rumah seharian, mereka harus terkurung di dalam rumah itu. Kita harus memberikan aktivitas supaya mereka nggak bosan. Jadi tantangannya saya bagaimana caranya untuk menghadapi pandemi ini di rumah, anak-anak tuh harus mencari supaya anak-anak bisa betah untuk tinggal di rumah, berdiam di rumah. Seperti itu. Banyak tantangannya, banyak sekali. Banyak ya. Banyak. Aku ada 4 putra di rumah. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Kurang Semuanya. 1. Ada 4. Stresnya macam ini. Iya. Betul. Ya, so Nurul, dalam masa pandemik ini, ya, yang terbaru lockdown ini, berapa fight yang Nurul terpaksa mengundur? Kalau untuk yang PPKM ini ada harusnya yang disesuaikan jadwal itu kurang lebih ada tiga fight selama PPKM ini. Tapi karena adanya PPKM ini, kita mau nggak mau harus cancel, gitu kan? Ataupun dimundur, dimundur dengan waktu yang ditentukan. Mundur ya, macam Citra ya, Citra. Kamu patut ada fight ya malam ni ya, harusnya di One Pride, Citra, betul ya? Betul. Yes. So bagaimana Citra hadapi tantangan cabaran-cabaran yang macam ni untuk mempreparasikan diri untuk pertandingan sebegini? Ya, sebab tak pasti ya, adakah, tak adakah, mau di cancel ataupun mau diundur, ya tak pasti keadaan macam mana. So daripada segi fisik dan mental, macam mana Citra menjaga diri? Yang tiring tuh mentally ya. Tapi kalau misalnya global pandemic ini kan udah 1 tahun lebih. Jadi pasti Nurul juga setuju kalau kita udah terbiasa ya sama keadaan ini. Jadi seharusnya saya fight itu tanggal 12 Juni. Tanggal 12 Juni. Tapi diundur ke tanggal 26. Dan kebetulan tanggal 26 tiba-tiba ada ini ya, apa namanya? PPKM ini, restriction ini. Jadi aku harus diundur ke bulan Agustus awal. Terus habis itu social restriction-nya diperpanjang terus. Jadi diundur lagi ke tanggal 28, terus sekarang diundur lagi juga. Jadi ya, kita lihat. Yang penting kita siap terus. Yang capek karena kita latihan terus kan. Dan latihannya kan sebenarnya latihan itu ada siklusnya. Sedangkan mendekati fight kita siklusnya udah bagus, fight-nya nggak jadi, turun lagi, terus naik lagi, turun lagi, itu yang capek. Tapi it's okay. Kita always ready. Sentiasa ready ya. On your toes. Every time on your toes. Ya. Yap. Ya.
saya nak tanya ya. Nurul sama Citra sudah jadi teman lama ya? Pernah bertanding sekali. Oh, pernah Ya, lama. tahun 2014 ya. Tahun 2014 ya. Kita kenal kalau nggak salah 2000 berapa ya Cut ya? Saya jadi lupa Udah saking lama lamanya. sih. Sebelum fight itu Oke, udah kenal sudah ya. lama sih. Oke. Sebelum fight itu udah kenal Oke, ya kita. kalau sekarang ya. Ya. Ya, Citra kalau bertanding dengan Nurul, kategori apa yang Citra mau jumpa Nurul? To be honest ya, aku Ya, to be honest. yeah, I would like to try everything sih apa aja karena tapi kan Nurul punya 10 nih cabang olahraga. Nurul punya 10 kalau kaki cabang boleh bela dibilangnya diri. 20 dia ada. Iya, aku nggak punya 10. Tapi aku yakin yang aku punya, yang aku bisa, Nurul juga bisa. Jadi kita boleh ketemu di boxing oke, kickboxing, Muay Thai oke, wrestling oke, Jiu-Jitsu, Woi, MMA. banyak nih. Oke, 6. Sudah 6. Nurul, kamu dengan Citra, kamu mau bertanding di mana? Kategori apa? Sebenarnya Citra ini sosok idola yang saya banggakan. Oh, sama dong. Sama dong. Aku juga idolakan Nurul tuh sudah lama. Terinspirasi dari Citra. Apalagi aku. Jadi, Nurul punya 3 anak masih bisa fight. Dia hebat sekali. Tapi kamu berdua usianya sama ya? Oh ya, aku lahir tahun 89. I was born 89 ya, in Nurul? sama 89 ya? Oke, Nurul also 89. sama Ya, ya, ya. 89. Sama. Oke, Nurul, setahu saya dulu Nurul ada jadi ambassador untuk anti narkoba ya? Ya. Ya, so boleh kongsikan pengalaman bila jadi ambassador untuk anti narkoba tu? Dulu jadi sebelum saya masuk ke ambasador anti narkoba Ya, itu, dulu, ya. saya mempunyai saya punya satu komunitas di mana komunitas itu namanya Pemuda Indonesia Sehat. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu seluruh pemuda kita kumpulkan, dan saya dengan beberapa teman saya itu sering mengadakan belusukan langsung ke panti-panti rehabilitas. Terus kita menyalurkan beberapa anak-anak jalanan untuk training Muay Thai. Jadi agar mereka dengan melakukan kegiatan olahraga, mereka bisa mengembangkan hidup sehat, terutama di situ dulu. Nah, di samping siapa kali mereka ada bakat, itu kita promokan mereka untuk menjadi seorang trainer. Gitu. Jadi untuk merubah image mereka yang buruk, ya kan, kita bisa meningkatkan image mereka yang lebih bagus lagi, untuk kehidupan yang lebih bagus, lebih layak, seperti itu. Jadi saya sering mengadakan kampanye-kampanye anti narkoba itu sebelum adanya pandemi itu kan rajin ada Car Free Day ya. Iya. Nah, itu saya selalu rutin mengikuti event-event Car Free Day dengan mengajak seluruh pemuda-pemudi di Nusantara Indonesia ini untuk bersatu kita melawan narkoba di situ. Oke. Car Free Day hari Sabtu kan? Saturday kan? Minggu. Sunday di hari Minggu ya? Iya, Sunday. Yes. Ya. Sekarang di Jakarta masih ada nombor ganjil sama nombor genap lagi. Betul. Ya, betul. Masih ada lagi ya? Betul. Oke. Alright. Saya nak tanya Citra ni ya. Citra, sebab saya ada call Citra sore semalam ya. I spoke to Citra and she told me before I had a call with her, ya, dia kata dia harus pulang ke rumah 90 minit ya, daripada titik A ke titik B. So masa pandemik ni
bagaimana keadaan macet di Jakarta? Masih macet Ma- lagi? Macet enggak, macet tidak. Jadi masa pandemi tuh sangat menolong. Karena aku latihan Menolong jauh. ya? Ya, aku Ya, latihan di jauh. Jakarta Utara. Di Jakarta Utara dari Ah, sini aku naik motor supaya lebih cepat. ya. Naik Di naik mobil, Jakarta motor harus, ya naik mobil mobil nggak juga cepat. bisa. Tapi naik motor Oh, cepat oke. ya? Aku naik Oke. motor ke sana kira-kira 1 jam lah, 1 jaman. Terus habis itu aku harus latihan. Terus kadang aku kan ada klien aku ngajar private, kadang di Bintaro Ya. lagi. Jadi aku harus pulang lagi. Terus nanti sorenya pergi lagi. Nah, selama pandemi Ya. ini karena macet trafficnya wasn't so bad. Jadi Ya. waktu itu lebih bagus lah. Kita Lebih bagus ya. kemana-mana lebih cepat ya. Kalau sekarang Ya. semenjak sudah lebih baik, sudah mulai banyak kendaraan lagi, Hmm. macet. Oke, Mulai. ya dalam satu hari ya, Ya, berapa sesi Citra mengajar? kalau sesi mungkin Private teaching. selama aku persiapan tanding, selama aku persiapan fight, aku sehari itu cuma ngajar 1 kali aja. Ya. Sisanya Oke. aku pakai Kalau latihan, tiada preparasi untuk fight, mungkin 2, 3. mungkin 2-3 ya. Mhm. Nurul, kamu satu hari berapa sesi Nurul? Aduh, Mengajar. kalau dibilang kalau saya lagi persiapan fight itu bisa 5 sesi. 5 sesi ya. Bisa 5 sesi. Bahkan kalau tidak ada fight itu saya bisa dari sampai full, bisa ada 9 sesi. 9 sesi ya. 10 aja, 10 tuh rekod kamu. Full, Penuh, full. full. Tak ada slot untuk klien baru ya. Iya. Oke, Citra ya. Where do you see yourself in the next 2 years, Citra, as a professional fighter? In the next 2 years, In the next 2 years, jadi Yeah. champion. ya Jadi champion apa? champion. Karena sekarang lagi kontrak Amin. One Pride, jadi champion One Pride. Sedangkan di sini ada Champion One Pride. ada saingan. Nurul ini saingan karena dia Oh. kontrak di One Pride juga. Ya. Nurul, kamu sudah capai banyak rekod ya. So dalam masa 2 tahun lagi, 2 tahun lagi apa yang kamu nak capai lagi? Sebagai seorang fighter, seorang ibu, mau anak yang keempat? Yes, please. Yes, please Nurul. Nggak tahu aku. Satu Mau lagi. dikongsi. Saya sebenarnya impian saya cuma ini sebenarnya mengajak, memotivasi untuk generasi muda supaya lebih aktif, lebih greget mereka. Oh, greget. Jadi Ya. semua Gerget. ya benar. Gerget. Jadi supaya semakin berkembangnya kualitas atlet-atlet di Indonesia ini semakin bagus dong. Ya. Supaya Indonesia semakin berkembang di kancah internasional. Ya. Gitu. Harapan saya itu aja. Untuk memotivasi generasi muda, ya kan, tujuannya agar kualitas atlet-atlet Indonesia lebih baik gitu. Mereka bersaing di internasional itu bisa. Tetap mereka membanggakan karena nggak mungkin kan selamanya kita yang jadi atlet. Kita semua ada masanya. Betul. Betul ya? Betul. So, Citra, how many brands are you endorsed by? How many? Sekarang Scientech Nutrition ya? Scientech Nutrition ya, sama kamu ya? Ya, aku lagi sama Scientech Nutrition and Leak itu local brand Indonesian. Dia punya apparel, ya sport apparel gitu. Itu aja sih. Terus apa ya? UC 1000 itu kan memang sama tim. UC 1000. Ya, dia sama tim. Sama tim tuh ya? Yap.
UC 1000 besar gak timnya? UC 1000 timnya lumayan besar. Soalnya dia satu, apa, Ramai kita punya ramai satu. daripada timnas Indonesia di sana. Enggak, lebih Atlet ramai Indonesia ramai. timnas. Lebih Timnas ya. ramai timnas. Oh, okay, okay, okay. Alright. Timnas is, ini saya nak explain sikit Ya, Timnas is team national. The Indonesians like to say Timnas is a short form. So for the Malaysian listeners, Timnas is team national. So team national Indonesia. So both of them, as Nurul and Citra, has a lot of experience with the national team in Indonesia. So yeah, and Citra is an athlete of UC 1000, yeah, and also Scientech Nutrition. Hey, Scientech Nutrition, Henje Pojo sama Scientech ya? iya betul. Henje Kenal ya? ya? Yeah. Alright. Yeah, top Indonesian athletes are sponsored by this nutrition, yeah. A very good brand. So anyway, apakah nasihat yang Citra boleh bagi to all the women in Indonesia dan di benua Nusantara ini sebagai seorang atlet, sebagai seorang wanita, yeah. So what kind of advice would you like to give them? Nasihat untuk supaya mereka Nasihat untuk para wanita ya. supaya mereka fit kayak kita maksudnya. Ya, mau ikut gaya kamu kah? Ataupun bagaimana mereka boleh stay strong during pandemic? Ya, ataupun nak pursue career dia orang sebagai mungkin ada yang mau coba jadi atlet bela diri ya. So, apa nasihat yang nak Citra bagi? Jadi sebagai perempuan, yang pertama karena kita lagi bicara tentang pandemi, jadi untuk pandemi ini yang aku pengen bagi itu yang penting kita nggak cuman perempuan aja ya, perempuan atau laki-laki pun, yang pertama tuh jangan stres. Don't be stressed. Soalnya kalau misalnya kita stres, kita nggak bisa berkreasi. Nah, kalau misalnya sudah kita bisa kontrol diri sendiri, ke depannya lebih mudah. Nah, kita sebagai atlet, sebenarnya untuk encourage women itu, buat mereka supaya untuk jadi lebih fit dan lebih percaya diri ya sebagai perempuan, mereka sebenarnya kalian nggak perlu menjadi atlet kayak kita ya. Jadi nggak perlu mikir kalau latihan harus sekeras kita, itu nggak perlu. Karena kalau misalnya being fit itu kayak mind, soul, body, yang penting ada kemauan dulu. Kita apapun yang kalian lakukan itu bagus, tapi yang harus women tahu itu sport itu penting apapun bentuknya ya, nggak perlu bela diri, bisa juga apapun bentuk sportnya boleh. Misalnya mereka suka running or zumba, anything itu bagus sebenarnya untuk mengasah, gimana ya ngomongnya, bingung. Ngomong aja udah. Untuk mengasah kepercayaan diri. Karena kalau misalnya kita fit itu fit dari dalam dan luar, pikirannya baik, pikirannya bagus, fisiknya bagus, kita sebagai perempuan akan lebih percaya diri. Kalau misalnya ngomongin bela diri, if we're talking about martial arts atau self defense, kan pada bilang perempuan akan mikir, oh kita akan belajar pukul-pukulan, atau kita akan dipukulin, atau ya we gonna get punch or something like that. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kita sebenarnya belajar self defense itu kita belajar untuk yang tadi aku bilang, supaya lebih fit pikiran dan fisik. Jadi pada saat biasanya kalau self defense kita ngomongin di jalan ya, takutnya di jalan ada orang jahat sama kita. Nah itu akan membentuk kepercayaan diri kita sebagai perempuan, dan pada saat perempuan itu punya aura percaya diri, sebenarnya orang di luar juga nggak bakal jahat sama kita. Jadi sebenarnya dari dalam tuh paling penting.
Okay, Citra, one last question. Yep. What made you get yourself into martial arts? What was the driving factor that made you do martial arts, join martial arts? Karena aku waktu kecil itu aku bukan pemberani dari kecil. Aku takut mau ngomong, aku mau bicara sama orang lain aja aku takut. Tapi aku punya impian dari kecil itu jadi atlet. Sebenarnya bukan atlet bela diri ya, aku pengen jadi atlet athletics. Terus abis itu one day I watch ini, World Wrestling Federation waktu SD. WWE. Yes, terus I had a dream pengen jadi one of them. Terus habis itu tapi my parents nggak pernah kayak dukung untuk di dunia olahraga ataupun bela diri. Tapi pada suatu hari pas aku udah mulai SMA ya di high school dan kuliah, akhirnya mama bolehin latihan Muay Thai, itu pertama kali latihan Muay Thai. Terus habis itu aku suka, aku langsung coba pro fight dan selama beberapa tahun ini aku ngebentuk diri aku jadi lebih confident. Nah, di situ aku jadi keep going, keep fighting. Alright, keep going, keep fighting. That's very important ya. Yep. Ya, Nurul, apa yang mendorong awak menjadi seorang fighter? Aku kalau dengar cerita Inandia Citra ini berapa persen sama sama aku. Yes. Ada mirip-mirip betul makanya tadi saya dengar Citra senyum-senyum persis ada mirip. Awalnya memang saya cenderung anak yang pendiam tadinya. Terus sering ya benar takut untuk ngomong sama orang aja takut, apalagi sama orang yang besar tinggi ya gitu kan. Nah, karena kamu tiny. pas sekarang berani sama orang besar tinggi saya berani. Nah, balik lagi, saya berawal ikut martial art ini ingin membentuk karakter saya sendiri kan. Saya ingin jati diri saya ini seperti apa gitu kan. Akhirnya saya pengen percaya diri saya naik, ya kan. Pertama waktu itu saya itu taekwondo. Pertama bela diri saya ikut taekwondo zaman sekolah pun. Next taekwondo, saya pikir taekwondo begini-begini saja, tidak ada perkembangan. Akhirnya saya coba untuk ke boxing. Nah, di boxing ini saya sama, tidak direstui sama keluarga, saya tidak didukung oleh orang tua, dan kembali lagi, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan, di mana langkah yang saya ambil ini, saya akan buktikan bahwa saya bisa berhasil, gitu. Ya. Dan impian saya pun sama, ingin menjadi seorang champion. Ya, itu garis bawahnya hidup itu pilihan. Jadi langkah apa yang saya ambil dan saya harus buktikan dan saya harus bertanggung jawab dengan keputusan saya, ya kan? Apapun resikonya ya. I love you, Nurul. Love you Tunggu. dia. Bagi aku datang ke Jakarta. Oke, Nurul, selepas mendapat anak yang pertama ya, mau comeback ke bela diri, bagaimana perasaannya? Selepas mendapat kandungan yang pertama, ya. Bila sudah dapat anak pertama ya, kandungan yang pertama, ya. Bagaimana Nurul rasa nak comeback kepada sport tu, mau bertanding lagi sekali, mau bertanding semula? Tadinya seperti wanita yang rasain pada umumnya ya, kalau ketika seorang fighter sudah menikah, apalagi dia sudah mengandung, pasti sang suami tercinta melarang, udah nggak usah ada aktivitas, tidak usah ada agenda gitu. Cuma saya balik berpikir, dalam badan saya ini rasa tidak nyaman. Saya tidak ada dapat kenyamanan ketika saya stop dari semua aktivitas saya gitu kan. Karena ini sudah meliputi menjadi hobi yang menghasilkan.
gitu. Nah, ketika anak saya lahir, dapat umur anak pertama pun lahir, baru umur kurang lebih 1 tahun, saya dapat penawaran untuk ikut seleksi PON. Waktu itu PON 2000, kalau nggak salah 2012 di Riau, kalau nggak salah dulu. Nah, saya coba berlatih singkat, tapi saya masih mendapatkan juga ternyata. Nah, semua teman-teman bilang support, kamu masih bisa, yakin kamu masih bisa. Nah, itu dukungan dari orang-orang terdekat yang bikin motivasi sampai saat ini. Sampai sekarang lah. Oke, itu Jadi nggak bisa lepas. lahir anak pertama. Lahir anak kedua, lahir anak ketiga, bagaimana? Sama juga ya sampai sekarang? Biasa aja. Nanti lahir anak keempat. Biasa aja. Anak pertama saya masih feeling masih takut-takut. Begitu anak kedua saya sempat, saya tidak tahu, waktu itu saya ada di timnas Muay Thai untuk persiapan SEA Games Myanmar 2013. Entah itu ternyata saya sedang mengandung. Oh iya. Tapi karena aku pernah dengar. Iya, aku pernah dengar. Ya, karena saya sudah terlanjur masuk ke program TC, mau nggak mau kan resiko apapun saya ambil. Tapi saya juga tetap berhati-hati dengan apa yang saya rasa gitu kan. Bagaimana dengan anak kandungan? Nah, itu 9 bulan pun saya sempat bertanding. Oh, jadi lagi besar dong perutnya. Yes. Yes. Aku pernah dengar. Aku udah pernah dengar. Nurul ini memang gila. Nurul ini memang wanita gila. Tapi dia hebat. Perempuan hebat. Hebat ya. Ya. Saya tidak tahu, entah mungkin waktu itu yang ada di pikiran saya, entah ini ketika wanita mengandung itu ada seorang bawaan dari bayi ini. Saya berpikir ini adalah bawaan anak saya gitu. Jadi saya tidak ada rasa malas, tidak ada rasa yang bikin saya menyiksa diri saya sendiri. Maka saya semakin merasa itu semakin strong di saat kandungan yang hamil nomor 2. Seperti itu. Setelah saya bertanding masih mendapatkan medali emas, juara 1. Oh. Comeback go home itu 4 hari 4 days setelah fight saya melahirkan. Wah. Gila. Iya. Kamu gila. Kamu luar biasa. Dan anak sekarang sudah mengikuti jejak saya juga, anak-anak ini. Iya, aku sudah tengok videonya di sosmed. Yes. Tapi nggak bagus ditiru juga. Mentalnya Untuk history. bagus ditiru. Yes, untuk history. Jadi saya begini, pada waktu saya hamil itu sebenarnya saya mau menggambarkan seperti ini. Kadang kebanyakan begitu orang wanita mengandung, semua serba ditakutin, mereka serba khawatir. Bergerak sedikit, mereka khawatir dengan kandungan. Tapi apa yang saya rasakan, semakin banyak bergerak, bahkan si bayi ini terus aktif dan sehat gitu. Makanya untuk wanita hamil sebenarnya tujuannya tetap kalian harus berolahraga, jangan berdiam. Itu aja motivasinya. Gak harus fight kan? Gak harus fight ya? Oh, enggak. Jangan ditiru. Untuk olahraga aja bisa ditiru, tapi fight-nya jangan. Ya, Cukup saya merasakan. Ya, kalau para kaum wanita di Indonesia yang memerlukan nasihat ataupun motivasi, boleh direct aja dengan Nurul ya. Sebab dia ada pengalaman yang cukup bagus. Sampai sekarang banyak, hampir setiap hari itu banyak DM, Kak, gimana Kak bisa strong, Kak, bagaimana Kak minta kisi-kisi supaya badan fit terus. Saya dengan sukarela selalu kasih motivasi-motivasi itu. Free. Bagus Nurul, bagus ya. Yes, karena saya punya berilmu, saya punya apa yang saya rasakan, saya harus berbagi juga gitu. Bagus, Gitu. bagus. Ya, maybe we can have
more programs lah, banyak lagi program sesi diskusi awet ni di Indonesia ya. Ya mungkin Nurul Ya, ataupun Citra boleh jadi moderator, host ya. Mungkin kita boleh dapat teman-teman wanita yang lain join in ya dengan tema-tema tajuk-tajuk yang tertentu untuk kaum wanita di sana untuk bicara santai-santai, kongsi motivasi, kongsi dan segala ya yang kita boleh kongsi. Citra, last one. How do you think the fitness industry in Indonesia is going to come back after this pandemic? Fitness industry ya. Kalau menurut aku, total olahraga. menurut aku fitness industry di Indonesia udah mulai developing beberapa tahun belakangan ini. Tapi semenjak pandemi dia akan jadi lebih baik lagi karena selama pandemi ini kan banyak yang sakit ya. COVID itu kan sudah banyak memakan korban. Dan sekarang semua sekarang pada jadi udah beberapa tahun ini sports itu jadi lifestyle. Dan sekarang makin hebat lagi jadi lifestyle ya. Jadi setelah ini semua orang akan lebih ingin berolahraga dan mereka akan fitness industry ini bakal develop lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Ya. Ya, bagus tuh. Do you think the trainers during this pandemic do you think they will come back stronger as of training their clients, getting back their clients back, and then pushing the whole industry up to a different level? Soalnya during pandemic ini sebenarnya mereka juga tetap ingin latihan dan kita sebagai trainers tetap melatih mereka karena di rumah mereka work from home, right? Jadi mereka di rumah juga nggak ada banyak waktu untuk exercise. Mereka butuh kita dan kadang mereka juga nggak ingin latihan sendiri. Jadi mereka butuh kita untuk pertama nemenin buat jadi company, kedua untuk melatih mereka aja lebih bagus gitu. Dan sekarang bagus ya, kamu gimana Nurul? Soalnya aku di sini kayak clients aku tuh kebanyakan kayak satu family. Jadi yang semuanya itu dari bapaknya, ibunya dan anak-anaknya bener-bener the whole family suka exercise. Dan itu bagus. Ya. Kamu gimana gitu juga ya? Ya sama, tapi satu family terus ya. Iya. Aku paling kasih mereka ke PR workout, apa yang mereka harus lakukan, gitu kan, PR-nya. Kadang kita kasih praktek, kita buat video sendiri, kasih praktek agar mereka ikut melakukan juga gitu. Jadi nggak harus dengan Zoom. Tapi di Indonesia ya masih membutuhkan trainer-trainer wanita ya? Atau masih kurang lagi? Banyak membutuhkan trainer-trainer wanita ya? Aku kalau ditanya minta tolong cariin trainer wanita yang di daerah mana gitu. Aku pasti kepikirannya cuma Nurul. Di Jakarta soalnya di Jakarta kita nggak banyak kan perempuan. Kepikirannya paling cuma Nurul. Thank you Citra. Aku juga bingung kadang orang DM, Coach bisa latih ke rumah? Bisa. Di mana? Di Bandung. Oh my God, sampai Bandung. Bahkan aku ada punya klienku di sini di daerah Tangerang. Ketika aku minggu ini beli karena aku mau ada acara di luar kota. Oh, aku ada saudaraku pengen banget latihan sama kamu gitu kan. Boleh pokoknya ya. Selepas itu karena bukan kita sebagai trainer bukan untuk mencari bisnis aja, tapi kita mendekatkan diri ke semua orang. Kadang kan orang pengen kenal kita, tahu kita asli dengan yang di sosmed gimana bedanya gitu kan. Iya. Dan itu tantangannya. Tantangannya kita sebagai pelatih juga harus nunjukin, maksudnya kita bisa menjadi sesuatu yang kita kasih ke mereka.
Betul, Begitu. Iya, betul. iya, betul, betul, betul. Dan sesuatu yang bikin mereka tuh selalu kangen, paling enggak gitu ya. Apa itu? Ya, ya, Apakah itu? betul tuh. Ya, Selalu kangen, aku kangen. aku mau tanya lagi satu ya. Di eh, di Jakarta ya, dan persekitaran ya. Eh, wali-wali kota di sana mendukung ya fitness. The politicians in Indonesia, do they support fitness as a whole, Citra? Oh, nanya aku. Tanya kamu, wali-wali kota Iya. ya. Sebenarnya ada peraturannya. Nurul pun bisa jawab. Ya, during pandemic ini memang kayak gym itu kan belum boleh buka. Ya, sedangkan kita ada limit kalau misalnya kita bertemu sama orang itu misalnya maksimal 3 orang. Jadi kita punya hak untuk datang ke rumah orang sebagai tamu, sebagai guest, dan itu yang kita lakukan ya kan. Kita sebagai pelatih itu kan sebenarnya guest juga. Kita datang, kita cuma latihan berdua karena private training kan di rumah, cuma berdua atau bertiga. Jadi ya itu nggak masalah, dan yang penting kita nggak berkumpul ya. Begitu. Ya. Oke. Yang paling penting satu, protokol kesehatan kita jalanin. Ya. Ya, prokes yang paling utama itu. Ya, sekarang pandemik di Stadium Senayan ya. Selalu sore ramai orang ya, jogging, basikal. Ya. Masih ramai orang ya sekarang? Nggak, lagi masih tutup ya. Tutup ya, tapi sudah mulai ya, kalau nggak salah sudah mulai dibuka. Tapi gimana ya peraturannya kalau di stadium? Ya. Bertahap. Setahu aku bertahap. Ya. Bertahap ya. Sudah dibuka, tapi bertahap, nggak langsung full gitu kan. Bertahap. Aku pernah buat latihan di Empire Fit Club. Oh iya. Empire. Aku latihan sama mereka. Ya. Ya. Aku pernah buat dua sesi aku di sana. Juga. I had trained with them for like 3 years, 2 or 3 years. 3 years. Sama mereka. Oh, I just went for only 1-2 sessions. Then after that I go to different gyms. When I'm there, right? I go to travel ya. I try to that one day I try to do, in the morning I'll try to go to another gym. Afternoon, evening I'll try to go to another gym. So I try to visit as many gyms that I can when I'm there. Yeah. Yeah, I try to lah, tapi sering saja di F45 Senopati. Oh ya, di Bintaro ada. Nah, itu. 45 ada di Bintaro. Sekarang udah ya. Ya di Bintaro. So okay. I think it's a good session that we have today. Bagus ya. Kali pertama kita buat ya sama Indonesia. So aku pun mengharap kita sering yang kita boleh buat sebegini. Ya, untuk awet Malaysia, Absolute Women Empowerment ini kali pertama aku jadi host. Ya, selama ni kali pertama aku buat. Ya, sebab tim Indonesia mau. Okay. So nanti aku save conversation kita. Karena ini Saturday ya. Soalnya ini Saturday night, kayaknya aku rasa semua orang lagi di luar. Jadi kita harus lagi. Sama di Malaysia pun sama juga. Watch. Nanti share sama aku. Sure. Then I will share it more in platform Awet nanti. Okay. So I hope that we can do more of this, and I hope we can get more women from Indonesia to participate in this. Yeah, and maybe the next one you guys can become the moderator. Guest and invite some guest speakers. Santai-santai aja. We get a topic where less stress. Bila Citra you don't have any preparation for fight, where you're more relaxed, you know. Nurul pun bisa buat jadi moderator ya. Nanti kita fikir tajuk apa yang kita nak buat, macam mana ya, dan sebagainya. So on behalf of Awet Malaysia saya amat berterima kasih kepada dua wanita yang luar biasa daripada Indonesia ni, ya, dua atlet bela diri, right, dua record holders, right, kategorinya 10 sama 6,
So memang luar biasa ni ya. 6 sana 10 sini. Aku satu pun tak buat. Ya. Sebenarnya gini, 10 itu atau 10 atau 6 itu cuma bonus sebenarnya. Baik. Yang penting itu cuma bonus. Yang penting itu niat dan usaha. Yang penting Ya, niat ya, dan ya. usaha. Ya, kadang-kadang niat tu ada tapi usahanya tak ada macam saya. Aku suka main bola. Okay, so yeah, on behalf of Awet Malaysia, terima kasih banyak sangat. Ya, Citra, thank you for making time. Thank you for using your platform. Yeah, yeah. Thank you for this talk. inviting ya. Really, yes, thank you, pleasure. Hope to see you in person, Citra. Yes. Bila aku jumpa kamu di Jakarta ya. Yep. Harap dapat berjumpa. Nurul, Very soon. ya, kita harus berjumpa lagi bila kita sampai di sana ya, di Jakarta. Or when the international gates are open, maybe I can organize something for Citra dengan Nurul to fight in Malaysia. Ya, event tu Ya, dua atlet daripada Indonesia wanita, saya akan Enam bawa. ya? Ya, saya akan jadi manager untuk kamu berdua. 10 banyak Ya, bang. so saya amat berterima kasih ya kepada dua wanita yang luar biasa daripada Thank you so Indonesia ni. much. Alright. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Nurul, Citra. Ya. So, shall we log off? Love you. I love Thank you, Citra. Thank you. Alright, guys. Thank Bye. you. Bye. Thank you. Bye. Alright, Citra, you save the conversation ya. Bye, Sure, Nurul. okay. Bye. Alright. See you. See you Bye. next one. Bye. Bye. Siap, aku mau ambil gambar. Okay. Alright, siap. Thank you. Bye-bye. Aku belum siap. Aku Udah. belum siap. Udah. Oke, siap dulu. Aku belum siap. Okay, Lagi. Okay, Again. 1, 2, 3. Okay, again. Aku siap tak siap sama aja mukaku. Ini aku close-nya gimana ya? How do I Apa close dia? this? Oh, close. How do I You have end to. this? Okay, sekejap. Aku pun tak pasti sebab aku punya screen lain di sini. Ya, aku lupa. Kayak the last time I Ada, did sekejap live ya. tuh Aku rasa like kamu ada 2 di years satu ago. button di atas sana untuk save. Lipstick aku nggak luntur kan ya? Enggak. Lipstiknya bagus. Masih aman ya? Cuba tanya siapa-siapa dalam kita punya viewer ni boleh tolong tak macam mana nak ni? Save. Ini kita gimana sih? Kita gimana sih? Aku pun tak tahu. Cuba tengok di atas tu. Sorry, I'm sorry. Oke. Aku coba close ya. Ini Oke. bisa kok, aku pernah Ya. edit this Cuba before. close dulu. Oke, bye. Aduh, ada yang bentar Bye. ya. Ada yang chat, Oke. Oh Alright, iya bye. benar. Oke.